teman-teman, sesuai janji aku di video sebelumnya, kali ini kita mau bikin konten planning untuk bulan Agustus. Nah, di sini aku fokusnya untuk bikin Instagram post sih, tapi buat teman-teman bisa sesuaiin juga sama platform lain ya. Nah, sebelum kita mulai, pastiin juga teman-teman udah punya Notion, atau kalau misalkan nggak punya Notion bisa siapin notes atau catat manual. Jadi, di sini tuh nanti aku mau share 2 metode yang mau aku pakai untuk konten planning bulan Agustus ini. Jadi aku harap teman-teman bisa manfaatin 2 metode ini sebaik mungkin untuk kebutuhannya teman-teman. Nah, jadi kita pindah ke Notion dulu. Nah, untuk metode yang pertama tuh namanya Content Matrix. Ini metode yang baru mau aku terapin di bulan Agustus, jadi aku belum tahu seefektif apa, dan aku bakal follow up lagi di video selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada table. Untuk headernya itu, teman-teman bisa masukin content planner yang udah teman-teman pastiin di video sebelumnya, jadi langsung diisi aja. Nah, sementara untuk kolom yang di paling pinggirnya tuh dia kayak kategori apa yang mau kita bicarain gitu loh. Jadi ada 9 kategori yang bisa dijadiin prompt untuk tiap konten pilarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 4 konten pilar dengan 9 kategori itu, kurang lebih nanti teman-teman bisa punya 36 ide konten dalam satu table ini. Jadi bisa mempermudah ya untuk teman-teman ngambil ide konten nanti kayak gimana gitu. Jadi contohnya teman-teman bisa pilih salah satu cell yang manapun. Contohnya yang ini, Educational for Business Owner, bahas tentang mistakes. Kira-kira kesalahan yang sering dilakuin sama business owner tuh apa sih? Aku mungkin bisa bikin ide kayak kesalahan yang bikin kamu rugi ketika bikin branding di Canva misalkan. Jadi nanti teman-teman bisa isi sebanyak-banyaknya dari sel manapun sesuai prompt yang ada di sini dan sesuai konten pilarnya apa. Jadi kita isi aja dulu. Jadi teman-teman kalau udah isi sebanyak-banyaknya bisa langsung dipindahin ke Braindump Ideas yang ada di Notion sebelumnya ya. Kita pindahin dulu. Nah, jadi buat teman-teman yang udah masukin ide dari Content Matrix ke Braindump, bisa langsung di drag and drop ke konten kalender aja. Jadi kita lanjut.
kalender dari Content Matrix. Jadi sebenarnya udah lumayan keisi penuh ya, tapi kita lanjut ke metode selanjutnya aja, yaitu ngelihat dari brain dump ideas bulan sebelumnya. Karena pasti ada beberapa ide yang bisa kita ambil lagi, kita daur ulang lagi untuk bulan ini. Jadi kita cek dulu. Nah, ini dia konten kalender setelah aku milah-milah lagi dari brain dump ideas bulan sebelumnya dan dari konten matrix yang tadi. Setelah aku urut-urut juga jadi kayak gini. Nah, buat temen-temen yang ngerasa masih bingung, aduh aku masih belum kepikiran mau bikin konten apa, aku bisa kasih tips buat temen-temen coba cari orang yang expert atau semacam influencer di niche atau industrinya temen-temen, terus kepoin deh comment section mereka, followers mereka tuh banyaknya nanyain tentang apa sih. Nanti temen-temen pertimbangin lagi, kira-kira pertanyaan itu menarik gak sih kalau temen-temen bahas dan share ke followersnya temen-temen. Kalau misalkan, oh ini keren nih, bisa dijadiin insight buat followers aku. Jadi teman-teman bisa ambil tuh pertanyaan-pertanyaan mereka dan dijadiin sebagai bahan konten. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa ngedaur ulang dari konten bulan sebelumnya. Karena kenyataannya orang-orang nggak begitu peduli sama konten yang teman-teman udah post gitu. Jadi, nggak masalah kalau misalkan ada beberapa konten yang sebenarnya mirip, tapi di repost berulang kali dengan catatan ada pembedanya gitu loh. Jadi, lebih baik lagi juga si versinya tuh. Gitu. Jadi, buat teman-teman yang masih bingung, nggak perlu takut. Dan yang masih ngerasa minder sama followersnya masih dikit atau engagementnya masih nggak banyak, jadi teman-teman bisa manfaatin 2 tips yang tadi udah aku kasih. Nah, itu dia untuk content planning aku di bulan Agustus. Semoga 2 metode yang tadi udah aku share bisa teman-teman manfaatin. Jadi teman-teman bisa langsung nyisihin waktu untuk bikin kontennya sekarang. Jadi kedepannya teman-teman punya banyak waktu luang untuk fokus sama hal lain yang lebih penting, entah untuk bisnisnya atau untuk personal growth-nya gitu. Jadi kalau video ini dirasa bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di like sama subscribe ya. Kalau gitu, see you later. Dadah!